Pemirsa, perayaan Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 berlangsung khidmat dan meriah di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni, holding BUMN sektor aviasi dan pariwisata, turut berperan aktif dalam mendukung suksesnya rangkaian kegiatan ini, juga mampu mendorong geliat perekonomian lokal. Perayaan Trisuci Waisak 2569 Buddhis Era tahun 2025 berlangsung khidmat dan meriah di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Lebih dari 100.000 pengunjung, baik dari umat Buddha maupun wisatawan, mengikuti jalannya prosesi Waisak. Mulai dari prosesi kirap, penerbangan lampion, hingga peringatan puncak detik-detik Waisak. Perayaan Waisak tak hanya mampu memperkuat posisi Candi Borobudur sebagai destinasi spiritual global, akan tetapi juga mendorong perekonomian daerah. Melalui pemberdayaan UMKM dan juga tenaga kerja lokal, PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Injurni melalui anak usahanya Injurni Destination Management sebagai pengelola Candi Borobudur mampu mendorong geliat perekonomian lokal. Dampak ekonomi dari penyelenggaraan Waisak diantaranya disumbang oleh tingginya okupansi di wilayah sekitar Borobudur, mulai dari homestay hingga hotel bintang 5 yang mencatat okupansi penuh selama periode penyelenggaraan Waisak 2025. Pengelola Candi Borobudur pastinya berkolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga ya, Kemenak, Kemendut, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kemenpar, dan Pemprov juga, Pemda, masyarakat sekitar. Ini suatu effort yang kolaborasi ya, gotong royong harus kita lakukan di sini untuk memajukan Borobudur, karena memang economic impact yang dihasilkan kalau Borobudur ini dan daerah Magelang ini maju pasti masyarakatnya makmur ya. Jadi dengan adanya Waisak ini menurut kami adalah suatu katalis dari pengembangan suatu destinasi, katalis bahwa ini menjadi transformasi Borobudur untuk menjadi cultural pilgrim spiritual tourism untuk Indonesia, destinasi yang berkualitas yang bisa dilihat di mata dunia, dan banyak sekali wisatawan asing yang akan datang ke Indonesia dengan adanya repositioning Borobudur. Borobudur juga kini tengah disiapkan pemerintah sebagai pusat pariwisata spiritual dan budaya dunia. Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung penuh langkah ini dengan melibatkan masyarakat di sekitarnya untuk meningkatkan kualitas produk UMKM lokal. Dari Ekra sendiri, Bu? Kalau kita bukan hanya Waisak, kita banyak banget kolaborasinya dari bandara, dari Candi Borobudur, dan Mandalika baru minggu lalu saya ke Mandalika. Jadi ini udah Injurni juga. Ini satu bukti nyata kalau di kabinet ini tidak ada yang namanya ego sektoral. Ini pesan khusus langsung dari Bapak Prabowo, jangan ada ego sektoral, jangan ada ego pribadi lagi. Kita harus bekerja sama bergotong royong. Sinergi. Dan ini bukti nyatanya kan. Di sini kita bersama-sama dengan Injurni bareng-bareng kita gotong royong untuk menghadirkan ini bukan hanya untuk warga Magelang tapi untuk warga seluruh dunia. Ini adalah showcase kita sebagai Indonesia as a brand nation. Bahwa kita adalah negara yang bertoleransi sangat tinggi dan kerukunan agama ini sangat luar biasa banget dan di showcase di sini. Semuanya terkaget-kaget. Rinpoche nanti pagi juga mengatakan. Peringatan Trisuci Waisak dilaksanakan dengan serangkaian acara yang dimulai sejak 4 Mei hingga puncaknya pada detik-detik Waisak 12 Mei 2025. Waisak ini sebenarnya ini hanya satu-satunya di Indonesia. Ya, di negara lain itu tidak ada, kita bilang detik-detik Waisak. Mungkin karena kita terpengaruh dengan melihat waktu Idul Fitri ya, melihat hilal. Nah, jadi waktu itu kita akhirnya juga dalam penentuan detik-detik Waisak kita mengikuti itu. Dan yang kedua, kenapa di Borobudur? Karena di sini adalah candi yang terbesar, ya, mandala yang terbesar yang ada di dunia ini. Sehingga ini adalah magnet untuk umat itu berkumpul dan berbuat baik di tempat ini. Dengan komitmen kuat dari pemerintah, pelaku industri, komunitas, dan masyarakat luas, Candi Borobudur kini menatap masa depan dengan harapan besar, menjadi bukan hanya ikon dunia, tetapi juga rumah spiritualitas global yang penuh kedamaian. Laporan Tim Liputan Garuda TV.